Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Materinya udah muncul belum ya? Sudah ada, Pak. Oke, hari ini materi yang akan disampaikan mengenai kontrak terintegrasi atau rancang bangun ya. Sebelumnya disampaikan adalah swakolola ya. Nah, jadi ada suatu pilihan ya. Jadi kalau swaklola itu dibatasi dengan yang sederhana gitu ya. Sedangkan kontrak terintegrasi ada satu syarat gitu yang bisa digunakan adalah ada batasan-batasan gitu ya. Ini baik di gedung maupun di infrastruktur ya sudah banyak dilakukan menggunakan kontrak rancang bangun ya atau the design and build. Kita lihat bahwa kalau dibandingkan dengan design build, jadi seperti konvensional gitu ya dengan design and build. Jadi ada suatu waktu yang lebih singkat gitu ya. Jadi kalau menggunakan konvensional itu diawali dengan menyusun kerangka acuan kerja ya untuk melakukan tender atau lelang perencanaan ya. Kemudian pemilihan penyedianya konsultan perencana ya. Kemudian ada tahapan prarencana, pengembangan secara rencana detail. Nah, ini satu tahapan ini cukup panjang waktunya ya. Sehingga dengan penggunaan konvensional ini biasanya di satu tahun pertama itu adalah digunakan untuk perencanaan gitu ya. Di tahun berikutnya baru pelaksanaan. Sehingga perlu waktu yang panjang gitu ya. Karena seringkali dilakukan perencanaan dalam satu tahun anggaran, khususnya di pekerjaan-pekerjaan besar, gitu jadinya tidak cukup waktunya. Kalau misalnya digunakan pembiayaan satu tahun anggaran. Namun dengan adanya design and build itu bisa memangkas waktu ini, gitu ya, waktu dari tahapan perencanaan, di mana pada saat awal itu menentukan dari pengguna jasa untuk desainnya, ya, maka di sana diadakan lelang ataupun tender itu adalah penyedia jasa tentang design and build. Jadi untuk perencanaan dan untuk pelaksanaannya. Sehingga bisa fast track gitu ya. Jadi setelah dilakukan ditunjuk menjadi atau udah dilakukan pemilihan penyedia, maka perencanaan dilakukan dan langsung dikerjakan. Jadi tidak ada lagi tahapan tender untuk pelaksanaan. Gitu ya. Jadi cukup satu kali tender penyedia design and build. Gitu ya. Itu kelebihannya. Jadi lebih singkat. Gitu ya. Karena dalam satu tahapan pemilihan penyedia itu kan cukup panjang ya. Bisa 1 bulan lebih gitu ya, untuk memilih penyedia kalau misalnya di jasa pemerintah. Gitu ya.
Sebagai dasar hukumnya ya ada Undang-Undang Nomor 2 2017, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 22 2020, ya, Perpres 16 2018, diperbaharui juga dengan Perpres 12 tahun 2021, Permen PUPR Nomor 1 2020 tentang Desain and Build, diperbaharui dengan Permen PUPR Nomor 25 tahun 2020. Di mana Permen PUPR Nomor 1 2020 pasal 1 menyebutkan desain and build itu seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan, ya, baik itu gedung maupun infrastruktur, yang penyedianya memiliki satu kesatuan tanggung jawab dari perancangan dan pelaksanaan. Jadi dulu saya juga pernah terpikir bahwa pekerjaan-pekerjaan yang sederhana gitu ya bisa dilakukan design and build. Ternyata ada prasyarat ya. Jadi tidak semuanya bisa digunakan design and build. Contoh misalnya pekerjaan itu kalau di gedung ya ada pekerjaan eksterior gitu ya, atau pekerjaan interior, dilakukanlah perencanaannya langsung dilaksanakan. Nah itu tidak bisa gitu ya karena skopnya kecil gitu ya. Secara pekerjaan ya betul merupakan desain and bisa dikerjakan langsung, tapi tidak masuk kriteria gitu ya. Kriteria desain and build gitu ya. Bergeser nggak ini ya materinya? Sudah, Pak. Nah, kriteria desain and build itu berdasarkan Permen PUPR Nomor 1 2020 dan diubah menjadi Permen PUPR 25 di pasal 7. Jadi pekerjaannya harus pekerjaan yang kompleks gitu ya. Kompleks di sini yaitu bukan kompleks perumahan ya. Jadi ini kompleksnya banyak item pekerjaannya, pokoknya substansi pekerjaannya itu banyak gitu ya. Jadi mempunyai risiko tinggi ya. Seperti jembatan itu kan risikonya tinggi ya. Sehingga perlu teknologi tinggi juga gitu ya. Dan diperlukan peralatan yang khusus gitu ya. Tidak bisa menggunakan alat seadanya gitu ya. Tapi harus dilakukan adalah peralatan khusus. Seperti pekerjaan terowongan kalau di infrastruktur gitu ya. Itu bisa dilakukan dengan desain and build. Termasuk di gedung juga ya, kalau gedungnya gedung tinggi gitu ya, memerlukan teknologi tinggi, maka bisa digunakan kontrak desain and build. Atau ada pekerjaan yang sulit didefinisikan secara teknis. Itu juga bisa dilakukan dengan pekerjaan masuk desain and build. Gitu. Termasuk kondisi ketidakpastian yang tinggi. Gitu ya. Di sisi lain juga untuk pekerjaan mendesak. Gitu ya. Jadi misalnya dengan adanya bencana ya, seperti yang kejadian sekarang bencana alam di Cianjur gitu ya. Kemudian ada salah satu infrastruktur itu sangat vital gitu ya, harus segera dibangun. Maka bisa dilakukan dengan
menunjuk atau menyeleksi atau mengadakan perusahaan atau penyedia dengan kriteria design and build, gitu ya. Supaya penanganannya cepat, gitu ya, sehingga dapat segera dimanfaatkan, gitu ya, dengan terbatasnya waktu, gitu ya. Itu dengan klausul-klausul seperti itu bisa masuk ke dalam design and build. Bayangkan saja kalau misalnya dengan konvensional, sedangkan misalnya tadi jalan yang dilalui adalah jalannya terputus dengan jembatannya rusak, gitu ya. Nah, itu kan jadi lama, gitu ya. Merencanakan dulu tahun ini, baru nanti berikutnya baru dilaksanakan. Sehingga dipilihlah proses yang cepat dan tidak melanggar aturan. Ini kriteria adalah menggunakan design and build. Persyaratan berikutnya adalah sebelum melakukan pemilihan penyedianya design and build, jadi harus dilakukan dulu pemilihan konsultan manajemen, ya, MK, sebagai kepanjang tangannya owner, gitu ya, di mana semua persiapan-persiapan yang harus dilakukan itu adalah MK lah yang menyiapkan, gitu ya. Kemudian tersedianya anggaran, ya, jelas itu anggaran dalam untuk melaksanakan design and build ini, sehingga di dalam anggaran itu sudah disediakan baik untuk konsultan MK maupun dengan nanti penyedia design and build, gitu ya. Termasuk alokasi waktu yang cukup yang untuk melakukan pemilihan penyedianya, gitu ya. Sehingga kan si penyedia juga bisa mempelajari dokumen yang disampaikan oleh konsultan MK untuk mendapatkan penyedia design and build yang ditetapkan oleh PPK, ya, yang dituangkan dalam dokumen pemilihan. Jadi tiga komponen ini sama juga, itu merupakan persyaratan design and build. Di mana tahapan pekerjaan di dalam design and build itu adalah pertama analisa kriteria tadi, gitu ya. Jadi apakah memang sudah masuk kriteria atau belum, ya. Kalau sudah masuk dalam perencanaan persiapan, maka berbarengan juga dengan penetapan anggaran, ya, pagunya. Kemudian menyiapkan juga rancangan kontrak. Setelah itu persiapan pemilihan. Pemilihan itu adalah tender, ya, tender dengan penyedia penyusunan dokumen pemilihan oleh Pokja. Dilakukanlah pemilihan dengan proses prakualifikasi, ya, evaluasi harga dan penetapan pemenang sebagai penyedia, gitu ya. Itu tahapannya. Setelah pemilihan atau tender penyedia, ya, maka seperti di kontrak sebelumnya juga disampaikan, ada rapat penunjukan penyedia, ya. Dikeluarkanlah SPPWJ, kemudian ada rapat persiapan kontrak, ya, atau rapat persiapan penandatangan kontrak RP2K,
dan berikutnya tanda tangan kontrak. Kalau tidak ada masalah, nanti selesai dan serah terima pekerjaan. Nah, biasanya kan tetap yang krusial itu adalah setelah penandatangan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan. Kalau di sebelumnya kecil lah, misalnya permasalahannya. Jadi yang bermasalah biasanya adalah di pelaksanaan. Persyaratannya untuk peserta ya, untuk penyedia ya jelas lah, ada perusahaan itu berbadan hukum ya, lengkap, ada akte pendiriannya, ada izin usaha jasa konstruksinya, memiliki sertifikat badan usaha SPU ya, khusus untuk kualifikasi besar ya. Karena untuk desain and build ini di atas 100 miliar lah gitu ya. Memiliki perjanjian KSO bila mana perusahaan itu ada beberapa perusahaan yang bergabung gitu ya. Jadi kerjasama operasi. Kemudian memiliki kemampuan dasar dalam pekerjaan konstruksi, ini dihitung ya. Jadi kemampuannya berapa paket di dalam pengerjaan. Jadi kalau nggak dinilai, jangan-jangan nanti overload pekerjaannya, gitu ya. Jadi di sini dinilai kemampuan dasar dari pekerjaan konstruksi. Memiliki sisa kemampuan nyata minimal 10% dari pagu. Jadi dia punya anggaran atau punya modal gitu. Jadi minimal 10% dari pagu pekerjaannya ya. Tidak dalam pengawasan pengadilan ya. Jadi perusahaannya tuh tidak pilot ya. Udah jelas udah diseleksi ya. Termasuk personil atau direksi dari perusahaan tersebut tidak termasuk dalam masa pidana. Sudah memenuhi kewajiban pajak ya di tahun terakhir, kapasitas hukum untuk menandatangani kontrak juga jelas gitu ya. Yang boleh tanda tangan kontrak itu adalah semua pimpinan yang ada di dalam struktur organisasi yang dikeluarkan oleh notaris ya gitu ya, di akte perusahaan. Tidak masuk dalam daftar hitam ya. Tidak masuk dalam daftar hitam. Persyaratan teknisnya untuk mengeksekusi tender, mengikuti tender itu dari mulai jangka waktu pelaksanaan. Jadi secara jadwal memenuhi persyaratan, kemudian dia mempunyai proposal rancangan ya, memasukkan proposal rancangan, termasuk metode ya, metode pelaksanaan atau uraian pelaksanaan konstruksi pekerjaan. Juga mempunyai organisasi pelaksanaan ya. Siapa bertanggung jawab di lapangan, siapa bertanggung jawab di secara manajerial, paling puncak pimpinan gitu ya. Jadi ada organisasi pelaksanaan. Ada manajemen pelaksanaan juga gitu ya. Di mana mengatur manajemen itu bisa ada manajemen lapangan gitu ya. Untuk mengatur sumber daya yang akan digunakan di lapangan. Termasuk ada perkiraan arus kas gitu ya. Di mana tadi disyaratkan bahwa harus punya modal itu untuk menjaga tidak terjadinya keterlambatan gitu ya. Udah jelas juga ada daftar personil ya. Daftar peralatan utama yang dimintakan,
Ada RKK ya, rencana keselamatan kerja. Kemudian ada rencana kendali mutu. Selanjutnya ada beberapa hal dalam bahasan tentang kontrak pekerjaan konstruksi terintegrasi. Ya. Jadi mulai dari administrasi teknis, ya, kemudian ada administrasi kontrak, kemudian ada pengendalian kontrak, ya. Pengendalian pelaksanaan sistem kontrak. Jadi dalam hal administrasi teknis, sistem kontrak pekerjaan konstruksi terintegrasi, yaitu mulai seperti halnya di konvensional ya, tetap ada pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak. Jadi membuat suatu rekaman atau catatan ya kegiatan nanti yang dihasilkan adalah guna untuk dilakukan pembayaran. Jadi hasil pemeriksaan ini dituangkan dalam laporan kemajuan progres ya, gitu ya. Juga untuk kepentingan penjaminan mutu gitu ya. Semua aktivitas kegiatan dicatat dalam suatu buku harian ya, di mana buku harian ini berisi rencana dan realisasi ya, yang diturunkan dari jadwal gitu ya. Di jadwal pun kan ada rencana, ada realisasi. Dalam hal perekaman di lapangan udah secara lazim mulai dari catatan-catatan, misalnya ada kunjungan pengawasan itu selalu ada catatan ya, harus ada tercantum di dalam laporan gitu ya. Dilengkapi dengan foto-foto ya atau dokumentasi, kalaupun diperlukan memang video. Kalau misalnya memang seperti jembatan, jalan yang perlu difoto itu agak susah, maka menggunakanlah alat dengan drone ya, atau gedung tinggi juga bisa menggunakan drone. Sehingga didapatkan foto-foto yang aktual setiap tahapan-tahapan pekerjaan. Kemudian dokumen ini merupakan dokumen kalau gedung pemerintah ya, jadi merupakan dokumen sepenuhnya hak milik PPK atau hak milik pemerintah yang diwakili oleh yang menandatangani yaitu PPK. Kenapa seperti itu? Seperti halnya ada yang mengikuti praktek lapangan atau PKL pada saat meminta data kesulitan, ada juga ya karena PPK tidak mengizinkan bahwa dokumen itu dipinjamkan atau disebarluaskan keluar gitu ya. Karena merupakan dokumen penting. Tapi ada juga yang secara administrasi tercatat dan dibolehkan dipakai sebagai untuk sarana pendidikan misalnya. Itu karena merupakan dokumen sebagai dokumen pemerintah atau negara lah gitu ya. Kemudian ada laporan harian ya, laporan harian sama juga seperti di kontrak-kontrak lain bahwa
dilaporkan ya, pekerjaan yang dikerjakan hari ini, termasuk cuaca, kalau terjadi hujan jam berapa, kalau cerah jam berapa, ya. Atau ada kejadian apa dicatat di dalam laporan harian. Ya. Alat-alat, material yang masuk, material yang digunakan, ini merupakan laporan harian. Dan ditandatangani oleh perwakilan pelaksana dan ditandatangani juga oleh konsultan pengawas atau konsultan MK ya. Dari laporan harian tadi dirangkum ya jelas-jelas masuk ke dalam laporan mingguan gitu ya. Jadi setiap minggu dicatat kemajuannya atau progresnya, dan hal-hal yang penting dibuat catatan. Di dalam laporan ini mesti ada kuantitasnya ya, atau volume dan bobotnya masing-masing pekerjaan. Yang kumulatif dari minggu lalu, minggu ini, dan seterusnya gitu ya. Sehingga secara total nanti begitu selesai itu adalah bobotnya adalah 100%. Yang dibuat S-curve atau kurva S itu adalah nilai kumulatif biasanya gitu ya. Untuk melihat apakah terjadi keterlambatan atau lebih cepat, nah itu hasil dengan kumulatif yang dicapai di lapangan. Dan dari laporan mingguan itu digabung atau dimasukin secara kumulatif minggu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, maka tercapailah hasil progres selama 1 bulan. Isinya ini adalah data project, ya jelas, nama project, nama paket, nomor kontrak, tanggal kontrak, ya, waktu pelaksanaan dan serah terima. Ya. Jadi jelas kita ada diisi laporan itu mulai dari lokasi, laporan progres tiap akhir bulan, daftar staf juga dilaporkan untuk mengetahui apakah ada penggantian atau tidak ya untuk staf yang dilaksanakan di lapangan, termasuk alat ya, alat yang alat yang digunakan secara jumlah alat itu dilaporkan di dalam laporan, yaitu tadi dengan dokumentasinya. Kemudian kalau surat menyurat, ini kalau sekarang kan udah lazim ya, mulai dari email atau malah WA gitu ya. Tapi pada umumnya ya melalui email ya, dari termasuk alamat tujuan para pihak itu tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak. Jadi bila mana ada surat menyurat dikirim, ya, secara fisik mungkin melalui media-media untuk transportasi surat bisa banyak sekali kalau sekarang, gitu ya. Kemudian PPK dapat mengeluarkan perintah yang mungkin diperlukan oleh penyedia. Gitu ya. Jadi setiap perintah harus diberikan secara tertulis sebagai bukti kemajuan, termasuk kalau ada hal-hal yang harus diingatkan kepada penyedia itu melalui PPK.
Jadi semua dokumen penyedia sepenuhnya merupakan hak milik PPK ya. Kembali lagi kalau di pemerintah itu seperti itu gitu ya. Merupakan dokumen negara sehingga perlu dijaga. Dokumen ini selama proyek berlangsung sampai dengan paling pendek itu dokumen harus bertahan sampai dengan 2 tahun ya. Karena biasanya ada masih hal-hal yang perlu dilihat dari dokumen setelah selesai masa kontrak. Jadi sering terjadi ada masalah di dalam bangunan itu tidak ada dokumen ya. Nah, kalau di swasta itu biasanya karena permasalahannya misalnya bangunan itu belum dibayar secara 100%. Sehingga dokumen-dokumen yang dipegang oleh penyedia dia tahan gitu ya, tidak diberikan kepada pengguna. Sehingga pada saat bangunan itu akan mengalami pemeriksaan, ada kerusakan, harus diperlukan adalah asbil misalnya. Ternyata asbilnya tidak ada karena tidak diserahkan oleh penyedia gara-gara tidak dibayar misalnya. Nah, apalagi zaman dulu itu kan semua dokumen itu hanya hard copy gitu ya. Tidak ada yang soft file gitu ya. Kalau sekarang kan selain hard copy juga ada soft copy gitu ya. Sehingga bisa disimpan lebih hemat tempatnya. Dokumen yang ada di dalam penyedia ini sesuai dengan yang tadi disampaikan di dalam persyaratan ya. Dari mulai jadwal ya sampai dengan rencana kendali mutu ya. Ini semua dokumen ini ada di penyedia gitu ya. Standar teknis dan peraturan, nah ini pada saat rancangannya dokumen penyedia melaksanakan pekerjaan dan pekerjaan yang diselesaikan harus memenuhi standar teknis. Makanya ada yang namanya persyaratan teknis gitu ya, seperti yang disampaikan di mata kuliah PT PPG, di mana bangunan itu ya keinginan pengguna itu kan ingin punya bangunan yang mempunyai value atau nilai yang baik gitu ya, dengan memenuhi standar teknis. Karena banyak yang dilanggar gara-gara tidak memenuhi standar ya. Tidak memenuhi standar. Hal ini terjadi pada saat pelaksanaan. Jadi komponen-komponen jadi pengawas, pelaksana itu kadangkala lalai gitu ya. Tidak melakukan pengawasan secara ketat. Sehingga yang harusnya misalnya mutu beton itu FC sekian gitu ya, ternyata di pelaksananya di bawahnya. Nah itu sehingga tidak memenuhi standar. Tapi dalam secara teorinya mereka udah menghitung dengan campuran-campurannya beton itu akan didapatkan mutunya yang sesuai. Tapi ada hal-hal yang dirubah gitu. Karena pelaksanaan ingin mendapatkan lebih, akhirnya melakukan pelanggaran, sehingga tadi di ujungnya adalah tidak memenuhi standar teknis. Dan jelas-jelas ada standar bangunan, standar konstruksi, dan undang-undang gitu ya. Kemudian ada rujukan dalam kontrak,
terhadap standar yang dipublikasikan haruslah dipahami sebagai rujukan edisi terakhir yang berlaku. Jadi contoh kalau di dalam peraturan seperti tadi ada Permen PUPR nomor sebelumnya, kemudian diterbitkan sudah ada perbaharuan. Ada peraturan itu yang tetap yang sebelumnya berlaku, karena yang berikutnya hanya poin-poin yang di poin-poin penting saja yang dirubah gitu ya. Sehingga dua-duanya tetap berlaku. Tapi ada juga ya aturan itu seperti Permen PUPR nomor 16 tentang analisa harga satuan. Itu dicabut, ya diganti. Nah, sehingga tidak yang dicabut itu tidak bisa digunakan lagi, ya. Digunakanlah yang baru. Tapi kalau dua-duanya masih hidup, berarti dua-duanya masih digunakan. Hanya penyempurnaan. Apabila perubahan atau standar baru diperlakukan, penyedia harus menyampaikan pemberitahuan kepada PPK apabila memungkinkan mengajukan usulan sebagai pemenuhan ketentuan. Jadi kalau ada standar yang memang baru, ya, itu dari dua belah pihak, apakah PPK ya nanti yang lebih duluan mengetahui atau memang dari penyedia. Yang kedua, administrasi kontrak. Ya, tadi administrasi teknis. Di sini judulnya wakil yang sah para pihak. Jadi pada saat tanda tangan kontrak, jadi yang tanda tangan itu yang mempunyai kapasitas menandatangani. Jadi kalau yang di luar di dalam akte pendirian perusahaan biasanya tidak diterima ya, karena dianggap tidak legal gitu ya. Maka wakil yang sah sesuai dengan aturan yang diperbolehkan sebagai penandatangan kontrak misalnya. Jadi setelah dipelajari, dilihat oleh PPK bahwa penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang ditunjuk sebagai wakil yang sah di para pihak. Di dalam kontrak, pokoknya yang pihak pertama atau pihak ke-1, pihak kedua, semuanya biasanya mempunyai surat tugas ya. Kalau PPK jelas-jelas surat tugasnya dikeluarkan oleh pimpinan ya, atau dari kementerian. Untuk penyedia biasanya dari puncak pimpinannya. Di sini pejabat yang dapat bertindak sebagai wakil yang sah PPK atau penyedia adalah direksi lapangan atau setara, manajer proyek, dan dicantumkan dalam syarat-syarat khusus kontrak. Jadi para pihaknya disebutkan. Nah, di dalam kontrak desain and build, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak kepada yang lain, gitu ya. Di konvensional biasanya suka dipindah tangankan. Jadi di sini tidak boleh. Juga penyedia dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kontrak, subkontrak kepada pihak lain. Kecuali
Itu ada pekerjaan spesialis. Gitu ya. Contoh misalnya pekerjaan pondasi, bor pile gitu ya. Pekerjaan pondasi tiang pancang atau pembuatan balok girder itu sangat spesifik, maka bisa disubkontrakkan. Karena misalnya kontraktor utamanya tidak mempunyai pabriknya tentang beton precast, gitu ya. Jadi bisa disubkontrakkan. Tapi memang dari awal sudah disebutkan. Jadi pekerjaan yang akan disubkontrakkan adalah A, B, C, D. Jadi di sini disebutkan juga dokumen penawaran setelah mendapat persetujuan dari PPK, kemudian penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan. Jadi yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen penawaran dikerjakan sebenarnya oleh penyedia utama, gitu ya. Namun sudah dipisahkan, ada yang boleh disubkontrakkan, yang berkontrak dengan penyedia utamanya. Untuk kontraknya sama, jadi tinggal dipilih gitu ya. Apakah bentuknya harga satuan atau unit price, apakah lump sum atau gabungan. Pada umumnya sampai dengan D ya, jadi E-nya adalah lebih ke barang gitu ya. Jadi sama ya dengan kontraknya design and build, di dalamnya secara jenis kontraknya dipilih dengan 4 pilihan ini gitu ya. Lump sum, harga satuan, gabungan, sama turnkey gitu ya. Karena yang sekali lagi yang kontrak payung lebih banyaknya di barang lah gitu ya. Dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan desain and build tidak diberlakukan penyesuaian harga. Jadi maksudnya seperti halnya pada tahun ini ada kenaikan harga BBM gitu ya. Secara otomatis itu ada perubahan terhadap harga-harga. Ya. Salah satu contoh misalnya komponen nah ini di dalam desain and build itu tidak bisa menyesuaikan kecuali memang pimpinan itu memberikan kebijakan. Jadi dihitung secara cermat dengan kenaikan ini berapa sih kenaikan penambahannya gitu ya. Salah satu contoh yang naik adalah BBM, tapi berpengaruh terhadap beberapa macam material bangunan. Ya. Mulai dari besi, semen, dan material-material pabrikan lainnya itu naik gitu ya. Maka dihitunglah ada penyesuaian harga kenaikan. Bila mana ada perubahan waktu atau perubahan jadwal ya yang ditimbulkan oleh PPK, itu boleh ya, boleh dengan dilakukan pertemuan dulu gitu ya. Termasuk ada perubahan ketentuan oleh pengguna jasa gitu ya. Juga keterlambatan disebabkan oleh PPK. Jadi salah satu contoh misalnya PPK merubah ada material yang keinginan dari
ownernya komponen bangunnya diganti gitu ya. Sehingga dengan digantinya komponen bangunan itu memerlukan waktu, tambahan waktu ya. Namun misalnya PPK tidak mengizinkan, maka tidak terjadi perubahan. Tapi udah jelas kalau misalnya pekerjaan itu nambah, otomatis ya waktunya juga nambah. Gitu. Di luar itu ada hal-hal yang timbul di luar kendali penyedia, ya, yaitu keadaan kahar. Seperti halnya ada proyek misalnya di wilayah yang kena musibah gempa dan proyeknya itu jadi terhenti karena tidak ada yang berani kerja selama belum aman dari gempa. Nah, itu keadaan kahar. Keadaan kahar. Jadi tidak menimbulkan denda atau apa kalau misalnya si pekerjaan itu berhenti sementara misalnya. Karena ada keadaan darurat atau keadaan kahar. Dengan perubahan-perubahan tadi bisa diakomodir menjadi sebuah adendum, ya, yaitu amandemen kontrak. Misalnya terjadi perubahan ketentuan oleh pengguna jasa, perubahan jadwal, atau perubahan administrasi. Nah, perubahan ini ada juga yang dibarengi dengan biaya, bisa jadi ada juga yang tidak memerlukan biaya. Itu adendum, ya. Kita lanjutkan, yaitu perubahan kalau terjadi hal-hal yang tadi disampaikan bahwa terjadi ada perubahan maka kontraknya diadendum. Sama halnya dengan konvensional bahwa kalau diperlukan uang muka maka mengikuti aturan uang muka gitu ya, dengan dibuat jaminan uang muka. Kemudian pembayaran sesuai dengan prestasi pekerjaan. Jadi dibuat laporan kemajuan pekerjaan untuk mendukung pembayaran. Juga jaminan, di sana ada jaminan penawaran, ada jaminan pelaksanaan, nanti ada jaminan pemeliharaan. Yang ketiga adalah pengendalian pelaksanaan sistem kontrak sign and bill. Jadi kalau di sini juga sama ya, untuk mendapatkan pekerjaan yang baik berarti harus ada pengawasan ya. Pengawasan yang dilakukan oleh konsultan manajemen konstruksi gitu ya. Karena di awal suatu persyaratan adalah harus ada konsultan MK ya.
Berikutnya ada pengendalian waktu. Nah, dari pengawas ya itu mesti melakukan pengendalian dari sisi waktu ya. Kalau terjadi adalah perpanjangan waktu atau penundaan pekerjaan, maka dilakukanlah rapat pemantauan ya. Juga peringatan ya, kalau terjadi hal-hal yang tidak sesuai, maka selalulah dibuat suatu peringatan. Yang jelas harus ada jaminan mutu ya. Jadi MK ini berkewajiban untuk melaksanakan penjaminan mutu. Penyedia harus memiliki sistem jaminan mutu ya, dengan adanya unit pengendali mutu secara independen dalam organisasi pelaksanaan penyedia, yaitu untuk menjamin kesesuaian persyaratan kontrak. Dan harus dilakukan ada pengujian-pengujian gitu ya. Jadi untuk mengetahui dalam mengendalikan mutu misalnya, maka perlu ada pengujian ya, baik pengujian komponen maupun pengujian hasil akhir pekerjaan. Itu dilakukan uji fungsi gitu ya, atau tes commissioning. Itulah tentang desain and build ya, di mana pada umumnya desain and build ini dilakukan yang lebih banyak adalah di infrastruktur ya. Karena lebih tepat gitu untuk dilakukan. Tapi ya itu tadi dengan masuk kriteria yang dipersyaratkan. Oke, saya buka pertanyaan. Silakan yang bertanya. Silakan, Dali. Perusahaannya, kelompoknya masuk ke kelompok perusahaan besar ya. Karena di dalam desain and build ini dalam peraturannya yang boleh adalah di atas 100 miliar ya. Makanya tadi contoh awal saya punya pemikiran kalau ada pekerjaan interior begitu kan bisa aja konsultan perencana interior itu untuk mendesain kemudian nanti melaksanakan. Ternyata tidak masuk kriteria karena nilainya kecil dan tidak kompleks gitu. Sehingga yang melakukan desain and build ini biasanya kontraktor besar ya, kontraktor besar. Jadi pemilihannya ya ada di daftar nama perusahaan yang udah modalnya dia kategori besar itu PT ya, dia jelas PT. BUMN juga bisa gitu ya, ataupun di luar BUMN yang masuk kategori perusahaan besar gitu ya. Seperti itu. Jadi karena nilai kontraknya yang di atas 100 miliar gitu ya. Ya. Ada yang lain?
mohon untuk penanggung jawab dua kelas ini, yang kelas TPPG dan TPJJ, mengirimkan daftar hadir ya, karena saya diminta laporan daftar hadir, lupa kalau biasanya. Karena yang di link itu saya nggak bisa buka tuh ya, yang ada di Kimit tuh yang untuk mahasiswa. Baik, Pak. Oke. Oke, saya buka lagi pertanyaannya. Siapa yang mau bertanya? Nah, kita lihat ada kontrak berbasis kinerja ya. Kalau tadi kontrak design and build atau yang dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Nah, kalau di sini adalah performance based contract. Ya. Performance based contract atau PBC, kontrak berbasis kinerja adalah kontrak yang mendasarkan pembayaran atas biaya manajemen dan pemeliharaan konstruksi, perbuatan wujud fisik lainnya secara langsung dihubungkan dengan kinerja, jadi hasil pekerjaan. Seperti pernah disampaikan juga ya, kalau kontrak ini misalnya di jalan itu ya, pokoknya kita kontrak di jalan itu mulus gitu ya, atau kontrak pemeliharaan gedung itu selalu bersih, selalu terpelihara hasilnya, jadi dibayarkan setara hasil kinerjanya gitu, yang telah ditetapkan standar minimumnya gitu, atau indikator minimumnya gitu. Contoh misalnya kalau ada lubang di jalan lubang 1 senti, nah, itu masuk minimum lah misalnya. Begitu lebih dari 2 senti ya tidak bisa diterima gitu, misal. Jadi ada indikator kinerja minimum yang ditetapkan. Jadi si pengguna selalu mendapat hasil yang baik gitu. Kalau tidak tercapai kinerja minimumnya ya tidak dibayarkan. Jadi metode kontrak yang berbeda dengan metode kontrak tradisional atau konvensional, di mana pembayaran kepada kontraktor pelaksana didasarkan atas kinerja yang dicapai. Jadi pada umumnya diterapkan pada pekerjaan yang bersifat pemeliharaan. Jadi outsourcing maintenance. Kontrak berbasis kinerja juga dapat didefinisikan sebagai produk akhir dari pekerjaan konstruksi yang pencapaiannya sepenuhnya ditentukan oleh kontraktor. Jadi kontraktor sendiri yang membuat inovasi-inovasi dalam melakukan pemeliharaan atau maintenance. Karena bila mana hasilnya tidak tercapai ya rugi ya, kontraktor rugi, tidak dibayar. Makanya kontraktor sendiri yang menentukan bagaimana pencapaian untuk mendapatkan kinerja yang baik. Jadi di dalam dokumen spesifikasinya ada indikator-indikator standar minimum, ada
yang harus dikerjakan. Nah, di sini sebagai latar belakang pada umumnya karena sering dilakukan adalah di infrastruktur jalan atau prasarana jalan. Jadi merupakan salah satu fasilitas infrastruktur yang paling strategis ya. Maka untuk mempertahankan kinerjanya, jalan itu dikelola dengan sedemikian rupa sehingga kondisinya dapat terpilih dengan baik, maksimal. Itu yang sering digunakan. Kontrak ini pertama kali dulu diuji coba di jalur Jalan Pantura ya. Jadi dalam jalur Pantura itu kan cukup panjang, jadi dalam sekian kilometer digunakanlah kontrak ini dan berhasil gitu ya. Terus dikembangkan sehingga sering digunakan adalah kontraknya adalah performance based contract. Jadi ini lebih ke yang pemeliharaan ya. Tapi begitu ada pekerjaannya baru, maka bisa masuk ke dalam tadi kontrak yang design and build. Tujuan satu yang pertama ya. Adapun tujuan dari penerapan kontrak ini ya adalah untuk membangun suatu kondisi yang mendorong penyedia sadar akan mutu. Ya. Seperti tadi ya, jadi inovasi-inovasi itu yang dikembangkan adalah di pihak penyedia. Gitu ya. Karena begitu hasil pekerjaannya tidak diterima, merupakan kegagalan kontraktor. Inilah terus baik dia meneliti tentang materialnya, ya, kemudian membuat inovasi metode pelaksanaannya dan sebagainya adalah di sisi penyedia atau kontraktor. Gitu ya. Jadi hal ini untuk mengatasi atau sebagai solusi masalah dalam kontrak tradisional atau konvensional yang secara tidak langsung memberikan insentif yang kurang tepat terhadap kinerja. Kan di tradisional itu bisa jadi pekerjaannya belum memenuhi persyaratan juga dibayarkan. Yang penting selesai. Tapi begitu di kontrak performance based kontrak harus hasilnya adalah sesuai dengan standar minimal. Contoh di dalam kontrak tradisional, konvensional, pekerjaan pemeliharaan jalan, kontraktor berusaha melakukan yang volume pekerjaannya sebanyak-banyaknya karena untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besar. Karena pembayarannya berdasarkan volume ya. Dengan kontrak yang demikian banyak yang pihak menilai bahwa kualitas hasil pekerjaan seringkali tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Maka dipilihlah dengan cara performance based contract ini. Jadi jelas bahwa penyedia itu dituntut untuk bekerja dengan lebih efisien untuk dapat mendapatkan keuntungan. Jadi tidak jor-joran mengejar volume, ya. Tapi justru membuat inovasi atau efisiensi dalam mengerjakan pekerjaan dengan dapat hasil kinerja yang baik. Ini salah satu tabel pembagian peran dalam pengelolaan jalan.
Jadi kalau kontrak tradisional ini perencanaannya adalah pengelola jalan, perancangannya pengelola jalan, konstruksinya kontraktor, pemeliharaannya pengelola jalan, pengelolaan juga pengelola jalan. Tapi kalau kontrak berbasis kinerja, itu mulai dari perancangan, konstruksi, pemeliharaan adalah dilakukan oleh penyedia. Ya. Jadi ada 3 kondisi di perancangan, di konstruksi, di pemeliharaan, itu posisinya ada di kontraktor. Prinsip ya, performance based contract merupakan integrasi dari 3 proses, yaitu desain, pelaksanaan, pemeliharaan. Sehingga dikatakan gabungan dari desain and build. Ya. Jadi ada hubungannya dengan desain and build. Namun kalau desain and build lebih banyak di pekerjaan baru gitu ya. Sedangkan performance based contract lebih banyak yang di pemeliharaan. Jadi bisa nyambung ya. Jadi dari awal misalnya pekerjaan itu jalan baru ya, dengan kontraknya desain and build. Ya. Setelah selesai desain and build diserah terimakan, nyambung dengan kontrak performance based contract. Makanya di sini bisa disimpulkan untuk mendapatkan ini menjadi kepuasan user atau pengguna ya. Pengalihan risiko, jadi yang tadinya risiko itu ada di pengguna ya, sekarang ada di penyedia. Seperti halnya kontrak lump sum. Kemudian memberikan peluang inovasi terhadap penyedia serta memotong rantai birokrasi yang harusnya panjang birokrasinya menjadi lebih singkat dan kontraknya terintegrasi, maka kontrak lump sum-nya di atas 100 miliar dan periode kontraknya cukup panjang ya, jadi 10 tahun gitu, atau 20 tahun. Jadi udah tidak memikirkan lagi penyedia itu, yang penting pengguna itu tinggal bayar berdasarkan hasil gitu ya, performanya. Dengan syarat ya, kontrak ini adalah menentukan spesifikasi yang baik ya. Jadi di awal dalam perencanaan awalnya spesifikasi ini harus tertuang dengan sesuai dengan yang diinginkan ya, termasuk teknologi, bahan baku ya, jumlah bahan baku yang diperlukan, jadwal pelaksanaan serta pembayaran. Ya. Jadi dengan performance based contract ini pemilik proyek tidak secara rinci menentukan metode ya, karena metodenya dikembangkan oleh penyedia. Hanya si pemilik itu atau pengguna itu menetapkan indikator kinerja yang minimum tadi. Salah satu contohnya yaitu tadi, jadi kalau ada lubang diameternya 2 cm atau ada permukaan yang mengelupasnya hanya sekian senti, baru dibolehkan. Kalau lebih dari itu tidak diterima. Kadang hal-hal lain kalau di jalan bangunan gedung gitu ya, juga penentuan indikator ini yang diperlukan lebih awal. Jadi lingkup pekerjaan dalam performance based contract ada pemeliharaan dan prakonstruksi, ada perencanaan teknis, ada pekerjaan konstruksi, ada layanan pemeliharaan. Mana semuanya harus sesuai dengan indikator kinerja dalam kontrak.
Ini salah satu contoh distribusi pekerjaan konstruksi itu yang lebih besar ya. Jadi kalau dalam layanan pemeliharaannya dia lebih rendah karena di sini dituntut mutu yang baik gitu ya. Dia akan landai terus sepanjang ini, tidak terjadi lonjakan kerusakan yang tinggi. Kemudian masa ya, waktu layanan. Jadi masa desain dan konstruksi di sini. Kemudian masa pemeliharaan dan berakhir kontrak di sini. Mutu layanan, nah kalau di jalan ini sama ya, contohnya di jalan karena lebih tetap ada melakukan denda ya, bila mana ada cedera-cedera janji gitu ya. Jadi dalam pemeliharaan pada umumnya adalah dalam tingkatan layanannya kurang baik, misalnya di situ adalah tidak sesuai, maka ada denda pembayaran. Jadi keuntungannya ada penghematan biaya dalam pengelolaan pemeliharaan proyek sehingga membuka peluang meningkatkan keuntungan bagi penyedia. Dengan menghemat biaya, maka si penyedia itu akan lebih untung ya. Tapi kalau dia tidak bisa mengembangkan, maka akan rugi. Dan pengelolaan pelaksanaan proyek menjadi lebih efektif dan berkapasitas lembaga akan meningkat. Sekali lagi akan mendorong inovasi penyedia dan pengalihan risiko. Peningkatan kepuasan hasil ya, karena jaminan tercapainya tingkat layanan masa kontrak. Dan kebutuhan biaya lebih pasti. Nah, itu keuntungannya. Sama juga ya, ini lebih ke ini. Sama juga. Ini kendala. Jadi alokasi risiko pemilik, pekerjaan, dan penyedia jasa, risikonya ditanggung oleh penyedia jasa. Yang seharusnya ditanggung oleh pemilik juga gitu ya. Kalau memang ada terjadi kondisi harga penawaran lelang atau mundurnya penyedia karena pemberi modalnya tidak siap memberikan modal gitu ya. Jadi ada beberapa resiko yang memang harusnya ditanggung oleh kedua belah pihak gitu ya. Tapi mungkin itu tergantung kesepakatan. Kemudian risiko yang belum teridentifikasi dalam tahap perencanaan yang dapat berakibat mundurnya penyedia jasa. Karena pekerjaan yang telah ditetapkan. Itu biasanya kendala ya pada saat mau kontrak ternyata mundur. Itulah mungkin untuk kontrak berbasis kinerjanya. Oke, dua materi ini saling berkaitan ya, dari kontrak berbasis kinerja, kontrak desain and build. Oke, mungkin cukup dulu untuk materi hari ini. Silakan, barangkali ada masih yang ditanyakan. Kalau tidak ada, cukup dulu pertemuan hari ini. Nanti materi saya kirimkan.